media, kedua polisi, ketiga pemadam kebakaran, ya kan? Terus yang keempat dokter, yang kelima apa? Tukang pijit. Nah, 24 jam tuh. Nah kalau kita mulainya malam kan dipanggil waktu kan harus. Jadi memang pekerjaan kita sebenarnya satu tipe 24 jam. Makanya saya juga menyediakan waktu seluas-luasnya kepada teman-teman media untuk melakukan konfirmasi. Karena itu saya pikir nanti grup itu harus segera dibuat. Kemudian tentunya secara internal akan saya atur. Memang betul karena Polres Sragen itu merupakan perwakilan dari institusi Polri yang sifatnya official, sifatnya resmi, sehingga pun keterangan yang diberikan itu juga harus valid. Ibaratnya orang Jawa bilang nggak boleh mencela-mencela, harus terpercaya, betul kan? Nah seperti itu. Maka nanti saya akan diskusikan tentunya ide saya untuk membuat grup di platform media sosial, entah itu WhatsApp atau dan sebagainya, itu memiliki konsekuensi bagi saya untuk mengatur secara internal bagaimana nanti proses alur pemberian informasi itu bisa diberikan kepada media. Berita yang membutuhkan klarifikasi, membutuhkan editing dari teman-teman redaksi dan sebagainya. Dan saya juga berencana di sini Polres Sragen sudah memiliki balai wartawan lah sekedar untuk nongkrong-nongkrong itu belum? Sudah ya? Oh di Humas ya? Di Subak Humas? Di Subak Humas ya? Di Subak Humas yang ruang itu? Sempit ya? Ya. Wah, sudah napas saja nggak muat. Coba nanti kita cari Pak. Nanti kita sediakan tempat, barangkali teman-teman membutuhkan tempat untuk melakukan editing dan sebagainya. Ini merupakan sebuah bentuk kepedulian dari Polres Sragen bahwa teman-teman media ini memang mitra yang sangat strategis bagi kami. Oleh karena itu nanti kita akan rencanakan baru di Sragen ini nanti untuk prioritas yang akan dilakukan ke depan. Ya, tugas baru di Polres Sragen yang pertama saya turun bersilaturahmi dengan para tokoh, dengan Musbida dan termasuk juga teman-teman media. Kemudian yang kedua, kita akan menghadapi sebuah pesta demokrasi yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Karena kita berada dalam kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Ini tentunya akan menjadi sebuah tantangan kita, yang mana masyarakat harus kita yakinkan melalui proses-proses edukasi atau pendidikan, sehingga apa yang akan dilaksanakan dalam pesta demokrasi nanti tidak menjadi suatu hal yang kontraproduktif. Artinya di samping kita akan mensukseskan pesta demokrasi, kita juga berusaha untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga berharap dalam kondisi pandemi seperti saat ini, masyarakat tentunya harus meminimalisir kegiatan yang berkerumun supaya tidak memperparah kondisi dan keadaan. Dan bagi masyarakat yang memang ada kegiatan di luar, tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya, kami juga berharap kerjasama dari seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan situasi Sragen yang kondusif. Dalam pelaksanaan Pikmas, kita harus bisa yakini bahwa prinsip dari leluhur kita, yaitu gotong royong dan kebersamaan, harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap tidak ada lagi perselisihan atau konflik di antara kita sesama masyarakat warga Polres Sragen yang akan merugikan kita semua. Demikian. Selain dari pandemi, yang patut diwaspadai dalam pilkada ini apa tuh? Selain pandemi, tentunya juga adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya hasutan, ujaran kebencian, kemudian yang provokatif mengarah ke tindakan-tindakan negatif seperti perusakan dan sebagainya. Ini kami juga memohon kepada teman-teman media untuk bisa membantu. Saat ini adalah era digital, komunikasi tidak hanya secara langsung, juga secara virtual melalui media sosial dan sebagainya. Mari kita sama-sama amati, awasi, dan memantau apa yang berkembang di dalam percakapan masyarakat di media sosial, sehingga kita bisa mengantisipasi sejak awal. Peredaran uang palsu menjadi catatan. Peredaran uang palsu menjelang pilkada. Oh iya, dengan adanya pilkada tentunya potensi untuk terjadinya money politik tetap ada. Oleh karena itu peredaran uang palsu juga tetap akan kita monitor
proses penyelidikannya. Saya juga sudah mendengar ada beberapa ungkap kasus terkait dengan uang palsu ini di Demolong kemarin dan akan kita kembangkan. Ini suatu hal yang harus kita antisipasi. Masyarakat juga harus cerdas dengan adanya uang palsu ini, jangan sampai kemudian tertipu dengan adanya beberapa oknum yang menyebarkan uang palsu tersebut untuk kepentingan politik yang saya rasa tidak pantas dilakukan. Dan ada tim cyber yang disewakan untuk pengawasan. Pasti. Saat ini dengan era digitalisasi yang sangat masif, tentunya Polri juga harus mampu mengimbangi perkembangan situasi dan perkembangan zaman. Oleh karena itu kami memiliki tim media sosial yang sudah ada sejak dulu, dan dalam kepemimpinan saya nanti akan saya tingkatkan, akan saya optimalkan. Ini sangat penting karena semua pasti berawal dari media sosial. Itu merupakan dunia maya yang memang secara nyata akan terwujud di lapangan. Ancaman pidananya apa dan kalau kejahatan cyber itu? Ya, sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ancaman pidananya juga sangat berat. Di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu minimal ancaman pidana, saya belum melihat yang di bawah 5 tahun. Pasti di atas 5 tahun semua, karena semuanya berpotensi untuk menimbulkan suatu gejolak sosial yang kerugiannya sangat besar. Artinya warga diminta kasus dan di Sragen. Sementara saya belum dapat laporan untuk adanya kasus yang terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. artinya warga diminta untuk lebih bijak menggunakan Ya, bijaklah dalam bermedia sosial, karena jarimu adalah harimaumu. Jangan sampai kita kemudian terjerumus dalam suatu permasalahan hukum yang seharusnya sangat mudah untuk dihindari, yaitu dengan cara bagaimana kita bisa bersikap beretika. Nah, ini perlu juga kita tekankan kepada masyarakat bahwa kita wong Jawa itu harus saling menghargai satu sama lain.